Eh, Terima kasih untuk teman-teman Ilsa yang telah mengundang saya untuk menjadi eh, pemateri ya pada diskusi kita eh, pagi ini. Nah, ini memang adalah eh, suatu hal yang baru sebenarnya. Maksudnya kasusnya ini sangat baru sekali di awal April ya. Itu kemudian terjadi pelanggaran hukum diplomatik, utamanya penyerangan terhadap kantor kedutaan. Nah, menariknya ini akan menjadi kasus temporer, kasus kontemporer bagi eh, pembahas hukum internasional. Karena apa? Karena yang kita ketahui bersama bahwa kasus yang menggemparkan sebelumnya itu adalah Teheran case ya. Pada saat penyerangan kedutaan Amerika Serikat di Iran. Nah, baik saya akan coba share screen dulu. Nah, jadi em, materi saya ini saya beri judul mengenai Quito case. Kenapa demikian? Karena saya mengadopsi ya, mengadopsi eh, istilah yang digunakan dalam hukum internasional ketika terjadi sebuah case. Jadi ketika terjadi sebuah case, maka nama wilayah atau tempat case tersebut itu menjadi eh, apa eh, nama sebuah case. Nah, Quito ini adalah salah satu wilayah atau merupakan ibu kota dari Ekuador ya. Nah, di mana di Quito ini banyak kantor kedutaan dan salah satu kantor kedutaan yang ada di sana itu adalah kantor kedutaan Meksiko. Nah, pokok bahasan sesuai dengan eh, TOR yang diberikan oleh panitia, maka saya urai menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah bahasan mengenai wilayah negara, dan yang kedua bahasan mengenai kekebalan diplomatik, yang ketiga bahasan mengenai penangkapan Jorge Glass, bahasan yang keempat terkait dengan pelanggaran Ekuador terhadap kedutaan besar Meksiko, dan yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari Quito Case. Nah, kita masuk dulu mengenai wilayah negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum internasional wilayah negara itu dibagi menjadi dua, yakni wilayah teritorial dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah teritorial ini dibagi lagi menjadi dua. Ada wilayah yang sifatnya mutlak bagi negara-negara dan ada wilayah yang sifatnya tidak mutlak. Nah, wilayah yang sifatnya mutlak itu adalah wilayah daratan dan udara, wilayah darat dan wilayah udara. Nah, kenapa demikian? Karena semua negara tentu ketika dinyatakan sebagai negara yang berdaulat itu harus memenuhi eh, pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, di mana syarat yang diharuskan oleh Konvensi Montevideo agar suatu entitas itu bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat itu harus memenuhi yang pertama ada eh, wilayah ya, ada wilayah yang bersifat tetap. Nah, tentu wilayah ini adalah wilayah daratan, tidak mungkin wilayah lautan. Nah, oleh karena itu tidak ada satu wilayah, tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki wilayah daratan. Tentunya harus ada wilayah darat. Nah, di atas wilayah darat tentu ada wilayah udara. Nah, oleh karena itu wilayah yang sifatnya mutlak bagi negara yang berdaulat itu adalah wilayah darat dan wilayah udara. Di samping unsur-unsur lainnya dalam Konvensi Montevideo 1933, yakni ada eh, permanent population, kemudian ada eh, pemerintahan yang efektif, dan yang terakhir mampu melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Nah, kemudian di wilayah teritorial ini ada yang dinamakan wilayah tidak mutlak. Nah, apa wilayah tidak mutlak? Yakni wilayah laut dan wilayah angkasa, ruang angkasa ya. Nah, kenapa dikatakan tidak mutlak? Karena wilayah tersebut itu
ada secara geografis ada negara-negara yang tidak beruntung ya, atau biasa disebut dalam istilah hukum laut itu adalah landlocked states, atau negara-negara yang secara geografis tidak beruntung sehingga tidak memiliki lautan. Nah, oleh karena itu tidak menjadi halangan bagi negara berdaulat ketika dia tidak memiliki wilayah lautan. Nah, oleh karena itu wilayah laut itu tidak masuk pada kategori wilayah mutlak di dalam wilayah teritorial. Nah, yang berikutnya secara logika memang wilayah angkasa atau ruang angkasa ini sebenarnya harusnya itu mutlak ada ya, karena secara de facto di atas ruang udara itu adalah ruang angkasa. Nah, tapi dalam kajian hukum ruang udara dan ruang angkasa ini sebenarnya tidak mutlak. Karena apa? Karena ruang angkasa yang bisa dimanfaatkan ya secara ekonomis itu hanyalah ruang angkasa negara-negara yang berbatasan langsung atau terkena langsung dari garis khatulistiwa. Karena apa? Karena hanya negara-negara atau 11 negara ya yang dilewati oleh garis khatulistiwa yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi, yakni eh, penempatan objek-objek ruang angkasa ya. Nah, jadi objek-objek ruang angkasa itu kayak satelit dan lain sebagainya itu hanya bisa ditempatkan di wilayah-wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Sehingga walaupun secara de facto satu negara itu memiliki ruang angkasa, tapi secara de jure dianggap tidak memiliki karena ada negara-negara yang tidak dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga secara de jure itu tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Sehingga ya tentu walaupun secara de facto ada, tapi secara de jure itu dianggap tidak pernah ada. Nah, itu adalah wilayah teritorial. Kemudian dalam kajian ilmu negara, kajian hukum internasional dasar ya basic, dan kajian hukum diplomatik tentu dikenal yang namanya wilayah ekstrateritorial. Nah, apa yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial adalah wilayah yang terpisah dari wilayah induknya. Namun, yurisdiksi yang ada di dalam wilayah tersebut itu adalah yurisdiksi negara tempat di mana si negara tersebut itu menguasai. Nah, contoh kantor-kantor perwakilan ya, kayak kantor kedutaan besar, kantor konsulat jenderal, kantor misi diplomatik, kantor atase, dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah ekstrateritorial. Nah, oleh karena itu di wilayah-wilayah tersebut ini tidak berlaku hukum negara setempat. Nah, tapi yang berlaku adalah hukum negara tempat negara tersebut itu diwakili. Jadi contoh kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di Kuala Lumpur ya. Nah, jadi kantor kedutaan besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur itu yang berlaku di kantor kedutaan, mulai dari pagar paling depannya itu sampai di halaman, sampai di gedungnya itu yang berlaku adalah hukum Indonesia, bukan hukum Malaysia. Nah, jadi walaupun secara de facto dia adanya di wilayah Malaysia, tapi secara de jure dia dianggap sebagai wilayah ekstrateritorial Indonesia. Nah, selain di kantor-kantor perwakilan, ada juga yang namanya kapal induk. Nah, jadi kapal-kapal induk ketika dia berlayar, itu adalah merupakan wilayah ekstrateritorial suatu negara. Jadi kalau kapal induk itu di sini, ini wilayah ekstrateritorialnya itu di atas ya. Sampai naik di ruang udaranya kapal induk ini. Nah, makanya biasanya kapal-kapal induk itu hanya berlayar di wilayah-wilayah laut lepas dan wilayah-wilayah zona ekonomi eksklusif. Karena apa? Karena zona ekonomi eksklusif itu hanya dihitung water column ya, jadi air ke bawah, tapi kalau air ke atas itu uh, boleh dikata itu adalah laut bebas. Nah, itu adalah wilayah ekstrateritorial. Nah, ini kajiannya wilayah negara. Nah, oleh karena itu tentu kantor kedutaan besar negara-negara lain yang ada di Quito, yang ada di Ekuador ini uh, wilayah ekstrateritorial dari negara yang menjalankan misi-misi diplomatik. Jadi sederhananya ketika ada kantor kedutaan besar Meksiko di Quito, maka yang berlaku itu adalah hukum Meksiko di sana. Nah, bahasan yang kedua yakni adalah kekebalan diplomatik. Nah, kalau kita lihat kekebalan diplomatik, adik-adik bisa baca ya Konvensi Wina 61, khususnya di pasal 3 itu diatur mengenai fungsi perwakilan diplomatik. Nah, fungsi perwakilan diplomatik ini adalah merepresentasikan negara pengirim. Artinya, gangguan terhadap
wilayah tersebut itu adalah gangguan terhadap negara yang menjalankan fungsi perwakilan. Kemudian fungsi lainnya adalah melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, melakukan negosiasi, membuat laporan keadaan dan perdagangan ini ya negara penerima, serta meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, budaya, dan sains. Nah, ini adalah fungsi perwakilan diplomatik. Nah, oleh karena itu, fungsi-fungsi ini sebenarnya merupakan tugas atau pekerjaan yang dijalankan oleh negara yang menjadi wilayah ekstrateritorial di tempat tersebut. Nah, oleh karena itu ketika Meksiko punya kedutaan besar, ya dia menjalankan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik yang merepresentasikan negara Meksiko di situ. Dan ini juga akan memudahkan hubungan kedua negara, utamanya Ekuador dan Meksiko ya. Nah, kemudian di pasal 29 itu diatur bahwa pejabat diplomatik ini tidak boleh diganggu-gugat. Pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap dan ditahan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan mengambil langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabat seorang diplomat. Nah, jadi seorang diplomat ini adalah wakil-wakil resmi negara, adalah orang-orang terbaik dari negara yang mengirim, sehingga ketika mereka diganggu, mereka ditangkap, atau mereka ditahan, maka ini akan menurunkan marwah negara si pengirim. Nah, oleh karena itu, kalaupun dia melakukan kejahatan, maka tentu yang berlaku bukan hukum negara tempat dia di mana bekerja, tapi yang berlaku adalah hukum tempat negara dia atau negara mana yang mengirim dia. Nah, oleh karena itu, ketika pejabat diplomatik ini melakukan tugas, ya dia dipersenjatai oleh immunity atau kekebalan. Nah, jadi ketika dia melakukan pelanggaran atau kejahatan, maka tentu negara penerima itu hanya bisa melakukan persona non grata atau mengusir orang tersebut. Nah, tapi ketika orang itu diusir, itu sebenarnya adalah bentuk penghormatan ya terhadap negara pengirim. Nah, di sini orang umumnya jarang mengetahui filosofi ketika si perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik ini di persona non grata atau diusir. Secara sederhana ya kita bisa mengatakan bahwa ya negara pengirim ini dihina karena wakil-wakil resmi negaranya atau orang-orang terbaik negaranya yang mewakili negara pengirim tersebut itu diusir. Nah, kalau kita memang lihat semata-mata hanya pengusirannya, yaitu tentu adalah sebuah apa sebuah kekurang ajaran negara ya terhadap negara lain. Nah, tapi secara filosofi kita lihat itu adalah bentuk penghormatan sebenarnya. Karena kalau dia mau kurang ajar, dia mau melanggar aturan, ya itu dia tidak akan mengusir, tapi malah akan memproses hukum si pejabat diplomatik atau perwakilan diplomatik tersebut sesuai dengan aturan hukum nasional yang ada di negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat secara komprehensif atau kita lihat secara filosofi ya, kita lihat dari grassroots-nya, itu sebenarnya adalah bentuk penghormatan. Karena bentuk penghormatan itulah maka orang tersebut itu diusir. Jadi sudah melakukan kejahatan ya kita usir ke negara asalnya. Nah, negara asal ini sebenarnya ya, ini tidak boleh marah. Karena apa? Karena orang yang diusir ini atau wakil-wakil resmi negaranya ini melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu, ketika orang atau pejabat diplomatik yang dikirim tersebut itu di persona non grata atau diusir dari negara penerima, maka negara pengirim ini punya kewajiban untuk memproses hukum orang tersebut. Nah, kewajiban tersebut ini ditindaklanjuti dengan proceeding ya terhadap proses-proses penegakan hukum yang sudah dilakukan. Jadi contoh begini, ada diplomat Indonesia yang melakukan mabuk-mabukan ya di Belanda, kemudian dia membunuh orang Belanda, maka
tentu pemerintah Belanda atau Perdana Menteri Belanda ini akan mempersonalgerakan diplomat Indonesia tersebut. Nah, kemudian ketika dia dipulangkan ke Indonesia, Indonesia ini harus memproses pidana orang ini. Karena kita tahu bahwa KUHP kita juga ini menganut sistem yurisdiksi personal aktif ya. Jadi KUHP ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dimanapun dia berada. Selama dia WNI, maka KUHP Indonesia berlaku baginya. Nah, ini yurisdiksi personal aktif. Nah, tidak berhenti sampai penegakan hukum, tapi laporan proses penegakan hukum tersebut itu mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai putusan pengadilan, bahkan sampai yang sampai banding, kalau memang ada banding ya, atau sampai kasasi, atau bahkan sampai PK, kalau memang belum inkrah, semua laporan-laporan tersebut itu harus dilaporkan ke negara Belanda. Karena apa? Karena ini sebagai tanggung jawab moral kita, karena Belanda sebenarnya telah menghormati hukum internasional, telah menghormati Konvensi Wina 61. Karena wakil resmi negara kita atau orang yang menurut kita adalah orang yang terbaik yang kita kirim ternyata melakukan kejahatan, dan karena Belanda menghormati Konvensi Wina 61, maka dia di sisi lain boleh dikatakan mengusir persona non grata, tapi di sisi lain boleh dikatakan orang ini dipulangkan ke Indonesia agar mendapatkan atau menjalankan proses hukum di Indonesia. Nah, itu bentuk penghormatannya. Nah, kita punya kewajiban moral untuk melaporkan segala proses penegakan hukum yang telah dilalui oleh si pejabat diplomatik yang melakukan kejahatan ini kepada negara Belanda. Sehingga negara Belanda juga akan puas bahwa orang ini di persona non grata tidak sia-sia ya. Jadi ketika dia di persona non grata, negara pengirim ini tidak uh, uh, tidak menolong atau tidak apa istilahnya ya, tidak menutup-nutupi orang ini atau tidak membebaskan orang ini dari tanggung jawab pidananya. Nah, ini uh, berdasarkan pasal 29. Nah, kemudian di pasal 22 dan sampai dengan pasal 33 ini diatur mengenai kekebalan-kekebalan selain ada privilege ya, kekebalan-kekebalan pejabat diplomatik atau wakil-wakil resmi negara. Nah, kekebalan apa saja yang didapatkan? Yang pertama adalah kekebalan pribadi pejabat diplomatik, kemudian kekebalan keluarga pejabat diplomatik, kemudian kekebalan yurisdiksi. Maksudnya dia kebal terhadap yurisdiksi negara si penerima. Jadi kalaupun dia melakukan pelanggaran atau kejahatan, dia kebal terhadap aturan hukum negara setempat. Nah, yang berikutnya adalah kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan. Dan yang terakhir adalah kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatik. Nah, pada prakteknya, gedung perwakilan ini selain gedung perkantoran, di situ juga ada rumah-rumah dinas ya, pejabat diplomatik. Bahkan rumah duta besar biasanya ada di lingkungan gedung perwakilan diplomatik tersebut. Nah, tapi ada kalanya rumah dinas duta besar atau konsulat jenderal itu terpisah dari gedung perwakilan diplomatiknya. Nah, ini kita bisa lihat konsulat jenderal Indonesia di Jeddah ya itu terpisah dari gedung perwakilan diplomatiknya. Nah, tapi kalau gedung perwakilan Indonesia di Amerika Serikat itu tergabung dalam satu wilayah dengan wilayah perwakilan diplomatiknya. Jelas ya sampai di sini? Baik, kita lanjut ke bahasan berikutnya yakni teori kekebalan diplomatik. Nah, jadi selain diatur dalam Konvensi Wina 1961, secara teori adik-adik bisa baca bukunya Sumario Suryakusumo atau baca bukunya Samin Aka ya. Nah, dari teori-teori yang ada, sebenarnya banyak teori ya. D.J. Harris eh, mengemukakan beberapa teori dalam bukunya Cases and Materials. Philip Jessup juga mengemukakan beberapa teori dalam bukunya. Kemudian siapa lagi ya? Ya, dan beberapa penulis hukum internasional lainnya maupun beberapa penulis hukum diplomatik ini banyak menguraikan teori-teori. Tapi secara garis besar, semua pakar-pakar hukum internasional maupun pakar
hukum eh, hukum diplomatik ini sepakat bahwa ada 3 teori besar yang mereka semua sepakati. Yakni yang pertama adalah extraterritoriality teori ya, yang kemudian ada representative karakter, dan kemudian ada functional necessity. Nah, teori yang pertama, extraterritoriality itu adalah teori yang mengemukakan bahwa sebenarnya eh, pejabat-pejabat diplomatik atau wakil-wakil resmi negara ini berada, yang berada di kantor perwakilan ya diplomatik ini sebenarnya bukan berada di negara pengirim. Sorry, bukan berada di negara penerima, tapi dia ada di negara pengirim. Itu menurut teori ini. Jadi teori ini mengungkapkan bahwa sebenarnya wakil-wakil resmi negara ini tidak bekerja di eh, teritorial negara penerima, tapi dia seyogianya dia bekerja di wilayah ekstrateritorial negara pengirim. Nah, oleh karena itu dia kebal terhadap hukum-hukum negara setempat ya. Nah, tapi tetap dia terikat pada hukum-hukum negara pengirim. Nah, kemudian ada representatif karakter. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa pejabat-pejabat diplomatik ini dalam menjalankan tugas-tugas diplomatiknya ini tidak tidak boleh diganggu gugat. Kenapa demikian? Karena mereka ini mewakili negaranya. Artinya ketika dia, jadi ini representatif karakter ya. Jadi dia ini mewakili karakter negaranya. Jadi ketika dia eh, apa tidak dihormati, maka secara tidak langsung dia tidak menghormati negara mitra ya, atau negara pengirim. Nah, atau ketika dia tidak dilayani dengan baik atau tidak diterima dengan baik dalam menjalankan tugasnya di wilayah teritorial negara penerima, maka secara tidak langsung dia sama saja tidak menghormati prinsip saling menghormati ya dengan negara pengirim. Nah, ini menurut representatif karakter. Dan yang ketiga adalah teori functional necessity. Nah, ini kebutuhan fungsional ya. Nah, karena satu negara tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan bantuan negara lain, maka orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi diplomatik ini tidak boleh diganggu. Karena apa? Karena dia memberikan membuka ya, membuka kerjasama ini berdasarkan atas kebutuhan. Nah, oleh karena itu ketika kerjasama ini sudah dijalin ya tentu harus menghormati yurisdiksi masing-masing. Nah, oleh karena itu dari ketiga teori ini semua mengungkapkan bahwa baik wilayah, baik keluarga, baik tempat tinggal maupun perkantoran dan individu si pejabat diplomatik ini semua kebal. Nah, ini teori ini merupakan penguatan dari pasal 22 sampai dengan pasal 33 Konvensi Wina 1961. Nah, bahasan berikutnya ini adalah terkait kronologi penangkapan Jorge Glass ya. Nah, jadi dari saya himpun dari berbagai media, ini eh, pointersnya pertama pada tanggal 5 April 2024, Kedutaan Besar Meksiko di Quito ini diterobos paksa oleh pihak kepolisian dan militer Ekuador. Nah, yang menjadi masalah, dia bukan hanya eh, diterobos paksa oleh pihak kepolisian saja, tapi ini gabungan antara kepolisian dengan militer. Artinya ada sesuatu yang genting di sini. Nah, kemudian penggerebekan dilakukan untuk menangkap mantan wakil presiden Ekuador, Jorge Glass, yang sebelumnya telah diberikan suaka oleh pihak Meksiko. Jadi sebenarnya Jorge Glass ini sudah mendapatkan suaka dari pemerintah Meksiko. Sisa menunggu pemberangkatan dari Ekuador ke Meksiko. Karena keberadaan Jorge Glass ini berada di kedutaan besar Meksiko yang ada di Quito, di ibu kota Ekuador. Nah,
eh yang jadi masalah ini sebenarnya menjadi perdebatan ya, perdebatan publik karena Jorge Glass ini yang pertama dia bukan orang sembarangan karena dia mantan wakil presiden Ekuador, namun di sisi lain dia adalah terpidana dan dia sudah dijatuhi hukuman atas kejahatan korupsi dan telah tinggal di kedutaan sejak 17 Desember 2023. Jadi sebenarnya Jorge Glass ini kalau kita lihat dari kronologinya dia bukan betul-betul baru saja melarikan diri dari kediamannya ke karena dia kan tahanan kota ya. Dia tidak lari dari rumahnya ke kedutaan besar, tapi dia sudah ada 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan di kedutaan besar Meksiko. Nah, di Desember 2017 ini sebenarnya Jorge Glass ini menjalani 8 tahun penjara untuk 2 vonis, satu selama 6 bulan untuk hubungan terlarang dan 8 tahun lainnya untuk penyuapan. Nah, jadi ada kalau di total ya ada 14 tahun total eh, apa masa pidana yang harus dijalani oleh Jorge Glass. Jadi kalau 2017 ditambah 14 ya artinya dia sebenarnya harus menjalani pidana sampai dengan 2031. Nah, tapi karena ada jaminan dan kemudian permohonan penangguhan penahanan dari pengacara Jorge Glass, akhirnya 2022 di akhir ya di November, Glass ini dibebaskan dan dia menjadi tahanan kota. Jadi sebenarnya bukan hanya tidak boleh meninggalkan negaranya, tapi dia juga tidak boleh meninggalkan wilayah Quito ya. Nah, namun eh, di apa di Desember 2023, 1 tahun setelah dia menjalani masa pidana tahanan kota, dia kemudian melarikan diri ke kedutaan besar Meksiko. Nah, ini yang menjadi perdebatan di sini. Karena di satu sisi dia merupakan tahanan kota, tapi di sisi lain dia mendapatkan suaka dari pihak Meksiko. Nah, ini pertautan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Nah, nanti analisisnya kita akan di slide berikutnya ya. Nah, kemudian 5 April ini apa Sekretaris Luar Negeri Meksiko ini meminta pemerintah Ekuador untuk mengatur jalur aman secepatnya agar Glass dapat pergi menuju Meksiko. Nah, ini merupakan follow up dari diberikannya suaka diplomatik kepada si Jorge Glass. Nah, namun setelah permintaan tersebut, di malam harinya sebuah detasemen elit ya dari Kepolisian Nasional Ekuador bersama dengan pihak militer ini memaksa masuk ke dalam kedutaan besar dan membawa Glass ke dalam tahanan. Nah, jadi menerobos secara paksa, kemudian mengambil Glass, kemudian dia dibawa paksa sampai dan dicebloskan lagi ke tahanan. Nah, ini kronologis penangkapan dari Jorge Glass. Nah, ini 2 bahasan terakhir. Yang pertama adalah pelanggaran Ekuador terhadap kedutaan Meksiko. Nah, ini sebenarnya menjadi perdebatannya di sini karena di pasal 2 Caracas Convention di mana Ekuador juga merupakan negara ratifikasi, ini diatur bahwa pemberian suaka ini menjadi hak bagi setiap negara. Tetapi juga tidak suatu menjadi kewajiban untuk memberikan suaka atau bahkan untuk menyatakan alasan penolakan terhadap pemberian suaka. Jadi kalau lihat dari pasal 2 Caracas Convention ini diatur bahwa siapapun ya, siapapun yang menurut satu negara ini dapat diberikan atau layak diberikan suaka, maka dia boleh memberikan suaka. Nah, di sisi lain, tidak ada kewajiban ketika ada permohonan suaka, ini suatu negara ini atau suatu kedutaan besar ini memberikan, kewajiban ya memberikan. Tapi ini adalah atas dasar diskresi. Jadi siapa saja yang menurut duta besar ini atau pemerintah negara di mana kantor perwakilan itu berada dapat memberikan atau layak memberikan suaka diplomatik, maka orang tersebut bisa diberikan. Nah, di sini tidak ada batasan siapa saja yang boleh. Karena pasal 2 ini memberikan hak kepada setiap negara untuk memberikan suatu kepada siapapun.
memberikan suaka kepada siapapun. Dan dua-duanya ini meratifikasi, Ekuador meratifikasi, Meksiko juga meratifikasi Caracas Convention ini. Dan yang berikutnya sebenarnya ini menjadi perdebatan kedua karena menurut pemerintah Meksiko, ketika dia menerima pertama kali Jorge Glass di Desember 2023, itu mereka menganut prinsip non-refoulement. Yakni ketika orang meminta perlindungan ke satu wilayah, maka negara tersebut itu tidak boleh mengusir atau memulangkan kembali orang tersebut itu ke wilayah tempat di mana hidupnya terancam. Nah, tapi prinsip non-refoulement ini sebenarnya menjadi perdebatan karena dia punya dua batasan. Prinsip non-refoulement ini boleh diingkari dengan alasan dua hal. Yang pertama, mengganggu keamanan nasional. Tentunya bukan mengganggu keamanan nasional Ekuador ya, tapi mengganggu keamanan nasional Meksiko karena yang berlaku di wilayah ekstrateritorial tersebut itu adalah hukum Meksiko. Dan yang kedua adalah melanggar ketertiban umum. Nah, pemerintah Meksiko beranggapan bahwa pada saat Jorge Glass ini meminta suaka kepada kantor perwakilan Meksiko yang ada di Quito, ini tidak melanggar keduanya, yakni tidak mengganggu ketertiban umum, dan yang kedua tidak mengancam keamanan nasional negara Meksiko. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan Konvensi Wina 1961. Jadi pemerintah Meksiko ini memiliki pendirian bahwa dari pasal 22 sampai pasal 33 Konvensi Wina 61, pejabat-pejabat mereka ini dilindungi atau pejabat-pejabat mereka ini punya kekebalan. Termasuk juga adalah kantor perwakilannya. Nah, oleh karena itu, ketika detasemen khusus kepolisian Ekuador dan militer Ekuador ini menerobos masuk ke wilayah kedutaan besar Meksiko, itu adalah pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik sebagaimana yang diatur Konvensi Wina 61. Nah, yang berikutnya ini juga masih menjadi perdebatan, makanya saya kasih tanda tanya di sini ya. Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, di mana di situ diatur bahwa setiap negara tidak boleh mengintervensi kebijakan nasional negara lain. Nah, jadi di sini ada dua pertentangan. Yang pertama, Meksiko tidak boleh mengintervensi kebijakan Ekuador, di mana Ekuador ini telah mempidanakan Jorge Glass, tapi di sisi lain Ekuador juga tidak boleh mengintervensi kebijakan Meksiko yang telah memberikan suaka diplomatik ya terhadap Jorge Glass. Nah, ini yang menjadi pertentangan. Nah, jadi pasal 2 ayat 7 Piagam PBB ini nanti dibuktikan di pengadilan, di mahkamah ya. Siapa yang lebih beralasan menjunjung tinggi pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, apakah di pihak Ekuador atau di pihak pemerintah Meksiko. Nah, ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya tentu Meksiko salahnya karena secara logis walaupun tidak diatur dalam Konvensi Caracas ya, di pasal 2 siapapun boleh diberikan suaka, tapi dalam hal ini Meksiko ini memberikan suaka diplomatik kepada orang yang tidak tepat. Karena orang yang diberikan suaka ini adalah merupakan terpidana atau orang yang masih dalam proses menjalani pidana. Nah, ini yang menurut saya salah. Walaupun nanti kita akan menunggu putusan dari mahkamah karena info terbaru Meksiko telah mengirimkan ya gugatannya ke Mahkamah Internasional. Nah, bahasan terakhir yakni adalah dampak dari Quito case ini. Nah, dampaknya yang pertama, jadi ini kalau saya lihat ya perdebatannya, semua ini mengarah dan membela Meksiko. Saya belum dapat satupun negara yang memberikan rilis resmi ya di website Kementerian Luar Negerinya yang membela tindakan Ekuador. Nah, jadi dampak dari Quito case ini PBB, Chili, bahkan PBB ini sekjennya langsung ya, Antonio Guterres yang merilis. PBB, Chili, Kolombia, Argentina ini mengutuk serangan dan meminta pengamatan penuh terhadap Konvensi Suaka Diplomatik 54 dan ini maksudnya Caracas ya, dan Konvensi Hubungan Diplomatik 61.
Nah, kemudian Venezuela dan Nicaragua ini memutus hubungan diplomatik dengan pemerintah Ekuador dan menyatakan solidaritasnya dengan Meksiko. Jadi apa kantor-kantor perwakilan Venezuela dan Nicaragua yang ada di Ekuador ini sudah ditutup ya. Semua diplomatnya sudah dipulangkan per tanggal 17 April. Dan yang terakhir ini Meksiko mendaftarkan gugatannya di Mahkamah Internasional. Nah, jadi walaupun sebenarnya ya semua entitas ini membela Meksiko karena eh, gedung perwakilannya ini diterobos secara tidak patut dan melanggar eh, apa eh, Konvensi Wina 61 maupun Konvensi Suaka 54, tapi di sisi lain menurut saya masih ada orang-orang yang lebih layak atau masih lebih banyak orang yang lebih layak diberikan suaka diplomatik yang tidak berakibat mengganggu hubungan kedua negara. Kan kenapa ini menjadi mengganggu hubungan antara Ekuador dengan Meksiko? Karena Meksiko memberi suaka kepada orang yang tidak tepat, orang yang masih menjalani proses pidana. Nah, kalaupun yang diberikan suaka diplomatik itu bukan Jorge Glass atau orang yang tidak sedang menjalani pidana, ya maka tentu ini tidak akan terjadi. Nah, itu menurut analisis sederhana dari saya. Baik, dari saya itu saja ya. Nah, kalaupun ada yang mau didiskusikan, silakan saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian yang sangat menarik dan luar biasa. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Kadar yang telah menyampaikan materi ini dengan sangat baik. Baik, agenda selanjutnya, saya akan membuka sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi, kepada seluruh peserta yang ingin bertanya atau menanggapi apapun mengenai topik tersebut, bisa langsung menggunakan fitur raise hand dalam Zoom ini. Baik, di sini sudah ada yang bertanya. Baik, kepada Saudara Ahsan, kami silakan. Oke, sebelumnya terdengar di suaraku moderator. Ya, terdengar deh. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih Pak Kadar sudah memberikan insights yang sangat informatif sekali tentang kasus ini dan diplomatic immunity dan ah, yang saya mau tanyakan itu Pak tentang substansial dari convention-convention yang dibawa untuk diplomatic immunity Pak. Nah, ada beberapa literatur yang saya baca bahwa eh, di konvensi on VCDR tuh eh, sudah include beberapa hal dari konvensi-konvensi sebelumnya yang berhubungan dengan diplomatik Pak. Nah, termasuknya itu adalah The Caracas Convention dan Montevideo Convention yang dimana itu membahas tentang suaka. Kalau nggak salah Caracas ya Pak ya yang membahas tentang diplomatic immunity. Caracas atau Montevideo ya. Tapi pas rapat untuk pembuatan convention yang VCDR Pak, saya baca bahwa pihak dari ILC itu International Law Commissions itu mereka sudah membahas tentang diplomatic immunity ini, tapi sebagian besar dari mereka itu tidak menerimanya. Maka dari itu diplomatic immunity itu nggak dimasukkan di dalam VCDR, Pak. Tapi makanya dimasukkan kayak perlindungan, misalnya nggak boleh ditangkap, nggak boleh dini dan segala macam. Tapi yang saya mau tanyakan, Pak, apakah the applicability, the scope of application dari Caracas Convention dan Montevideo dan konvensi-konvensi lain yang berhubungan dengan diplomatic immunity atau eh, asylum itu Pak, apakah masih bisa berlaku kalau misalnya dalam suatu kasus itu masih di bawah atau bagaimana Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, jadi saya langsung jawab saja ya, moderator. Oh iya, boleh Pak. Ya, baik. Nah, ini sebelum saya lupa. Jadi, eh ya sebenarnya walaupun banyak perdebatan ya di International Law Commission pada saat konferensi diplomatic relation ini berlangsung. Nah, tapi pada faktanya ya
aturan tersebut itu ada. Nah, kan kalau perlindungan terhadap ini itu kan dimaknai sebagai kekebalan ya. Karena apa? Itu dilindungi karena yang berlaku adalah wilayah ekstrateritorial di situ. Wilayah ekstrateritorial suatu negara. Nah, jadi secara tidak langsung walaupun tidak dikatakan sebagai tidak diatur bahwa harus dilindungi, ya tapi secara wilayah ya memang hukum nasional negara penerima itu tidak berlaku di wilayah ekstrateritorial suatu negara. Nah, ya jadi tadi konvensi Caracas itu memang mengatur mengenai suaka ya, mengatur mengenai suaka. Nah, uniknya di konvensi Wina 61 itu tidak mengatur tentang suaka, pemberian suaka itu tidak diatur. Nah, tapi di dalam konvensi Wina diatur bahwa salah satu tugas dan wewenang dari kepala perwakilan itu melakukan atau menerima permohonan sepanjang permohonan tersebut itu permohonan apapun, sepanjang permohonan itu di approve oleh kepala perwakilan. Jadi mau pemberian suaka, walaupun di pasal tersebut itu tidak dijelaskan secara rigid atau tidak di-mention secara rigid bahwa termasuk pemberian suaka, karena dia tidak mau membatasi. Nah, karena permohonan dalam hubungan diplomatik atau konsuler ini kan banyak sekali. Nah, oleh karena itu cukup diatur berbagai permohonan itu dapat diberikan sepanjang kepala perwakilan ini menyetujui. Nah, makanya beban ada di kepala perwakilan. Karena ketika dia menyetujui atau tidak menyetujui suatu permohonan, dia akan berpikir keras ya. Ini bercabang deh. Apakah ketika disetujui ini akan mengganggu hubungan diplomatik kedua negara, atau bisa saja ketika dia setujui tidak mengganggu hubungan diplomatik kedua negara, tapi mengganggu hubungan negara ketiga. Nah, atau bahkan ketika dia tidak menyetujui, ini eh, bisa mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan negara-negara lain. Nah, ini dipertimbangkan. Jadi, kalaupun semua pilihan itu memiliki konsekuensi, biasanya kepala perwakilan itu akan mengambil langkah di mana akibat yang ditimbulkan dari persetujuan atau tidak persetujuannya itu yang paling ringan ya. Jadi akibat yang paling rendah dari pemberian persetujuan atau tidak itu yang akan diambil. Nah, termasuk juga sebenarnya ya, ketika Meksiko dan Ekuador ini menjadi negara anggota PBB, artinya dia telah memenuhi prasyarat yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Nah, oleh karena itu, karena dia memenuhi aturan yang diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, maka dia terikat pada pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Sehingga sebenarnya ini tidak boleh saling mencampuri. Nah, yang menjadi bahasannya adalah Meksiko ini mencampuri urusan dalam negeri Ekuador karena orang yang sedang menjalani pidana ini diberikan suaka. Nah, tapi di sisi lain Meksiko bilang ya Ekuador yang mencampuri urusan negara Meksiko karena pemberian suaka itu tidak diatur bahwa orang ini sedang menjalani pidana atau tidak, itu tidak diatur dalam Konvensi Caracas. Siapapun boleh diberikan suaka diplomatik sepanjang pemerintah negara tersebut ini memberikan. Nah, oleh karena itu selain Meksiko mempermasalahkan bahwa yang diberikan suaka itu boleh siapa saja sehingga Ekuador tidak boleh mencampuri. Yang berikutnya yang lebih fatal lagi adalah ketika Ekuador ini memaksa masuk ke kantor kedutaan. Nah, jadi kalau saya lihat di sini masalahnya ada dua ya. Jadi pemicu masalah sebenarnya Meksiko. Karena apa? Karena yang pertama dia memberikan suaka kepada orang yang tidak tepat. Dan yang kedua, jelas-jelas dia meminta kepada pemerintah Ekuador untuk membuka jalan ya. Membuka jalan agar si Jorge Glass ini bisa diberangkatkan ke negara Meksiko. Nah, ini yang menjadi masalah. Seandainya dia hanya memberikan suaka tanpa meminta bahwa Jorge Glass ini akan diterbangkan ke Meksiko, ini mungkin tidak akan menjadi masalah karena Ekuador juga tidak tahu bahwa Jorge Glass ada di Meksiko, di Kedutaan Besar Meksiko. Tapi karena Sekretaris Kementerian Luar Negeri Meksiko meminta ya permohonan resmi ke Ekuador, akhirnya ini diketahuilah bahwa sebenarnya
Jorge Glass ada di Kedutaan Besar Meksiko. Nah, ini juga yang mengkonfirmasi kenapa detasemen khusus kepolisian Ekuador dan militer ini baru menangkap Jorge Glass di April. Padahal Jorge Glass ini sudah ada mulai dari Desember ya. Desember 2023. Nah, ini sebenarnya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kepada penanya, apakah ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan? Aman-aman. Makasih moderator, makasih Pak. Di sini masih ada yang raise hand. Baik, kepada Saudara Yose, kami silakan. Eh, Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Ya, deh, terjelas. Oke. Saya juga sebenarnya setuju kalau sebenarnya yang problematik di sini ini Meksiko sebenarnya. Nah, eh, Konvensi Caracas kan di pasal 1 tuh secara jelas bilang kalau misalkan eh, eh, anggota parti itu harus menghormati teritorial anggota parti negara teritorial anggota parti lainnya dalam Konvensi Caracas. Nah, bahkan di kasus Asilium yang Haya de la Torre pun Mahkamah Internasional dalam putusannya bilang secara jelas kalau misalkan pemberian Asilium merupakan bentuk derogasi yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain yang berada dalam teritorial negara tersebut. Nah, dalam saya ingat waktu itu saya pernah ajar waktu di pengantar hukum internasional soal prinsip resiprositas dalam hukum diplomatik. Apakah memungkinkan bahwa dengan menggunakan logika yang sama yang dikeluarkan Mahkamah Internasional bahwa karena ada derogasi lebih dulu yang dilakukan oleh Embassy Meksiko yang ada di Ekuador, karena dia menderogasi territorial sovereignty-nya Ekuador dengan memberikan asilium, maka memungkinkan countermeasure atau tindakan balasan dari Ekuador dengan masuk mengintervensi dalam teritorialnya Meksiko, sir. Thank you. Baik, saya langsung jawab ya, moderator. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Jose. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Nah, jadi sebenarnya yang jadi masalah ini bukan apa? Walaupun sebenarnya banyak melanggar ya di konvensi Caracas dilanggar, kemudian di konvensi Montevideo maupun di beberapa prinsip. Nah, tapi yang jadi masalah di sini sebenarnya ujung-ujungnya kalau di mahkamah itu akan merujuk pada piagam PBB. Karena piagam PBB ini menjadi payung ya bagi instrumen hukum internasional lainnya. Nah, jadi karena di mahkamah ini adalah pembuktian ya. Jadi kalau boleh dikatakan ini walaupun namanya mahkamah internasional tapi mirip dengan pengadilan perdata kita. Jadi siapa yang bisa membuktikan secara formal ya, membuktikan secara formal karena keadilan formil yang mau dicapai, siapa yang bisa membuktikan negara pelanggar ya, masing-masing apa pengacara dari kedua negara, siapa masing-masing yang bisa membuktikan siapa yang melanggar pasal 2 ayat 7 piagam ini. Nah, jadi nanti pada akhirnya itu akan merujuk ke situ. Walaupun sebenarnya pada saat gugatan itu dia akan banyak memasukkan konvensi, tapi di penghujung pembuktian itu larinya akan ke pasal 2 ayat 7. Karena apa? Karena ini terkait intervensi ya. Masing-masing negara ini punya sudut pandang masing-masing terkait dengan siapa yang mengintervensi dan siapa yang diintervensi. Nah, kalaupun ada pelanggaran terhadap hukum diplomatik itu hanya pelengkap saja dari tuntutan intervensi tadi itu. Nah, terkait dengan prinsip resiprositas, nah ini jadi mahkamah selain bisa merujuk pada jurisprudens, karena jurisprudens juga ini merupakan sumber hukum subsidiar dalam hukum internasional. Sama ketika Mahkamah Internasional memberikan sipadan ligitan kepada Malaysia, bukan ke Indonesia, itu kan merujuk pada putusan arbitrase Max Huber terkait dengan Kepulauan Miangas ya atau Palmas Island pada waktu itu. Nah, ini juga bisa merujuk kepada kasus-kasus sebelumnya. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya dan yang membingungkan bagi saya khususnya ya,
kenapa negara-negara ini lebih fokus kepada penyerangan atau penerobosan kedutaan besar Meksiko? Karena kan penerobosan itu akibat kalau saya lihat. Sebenarnya masalah sebenarnya itu adalah pemberian suaka yang tidak tepat kepada orang yang tidak tepat. Kalau Meksiko memberikan suaka kepada siapapun orang Ekuador, selama orang itu tidak bermasalah, ini tidak akan terjadi sebenarnya. Dan ini sebenarnya juga tidak akan terjadi kalau Sekretaris Kementerian Luar Negeri Meksiko ini tidak meminta izin secara resmi kepada pemerintah Ekuador untuk membawa Jorge Glass ini ke Meksiko. Nah ini yang apa? Karena kan 5 bulan 5 bulan setelah apa? Setelah kepergian Jorge Glass ini dari rumahnya ya, karena dia tahanan kota, ini tidak diketahui oleh pemerintah Ekuador sendiri. Karena setahun, karena dia kan menjalani hukuman tahanan luar itu di November 2022. Dia terus wajib lapor ya ke kepolisian itu selama 1 tahun berturut-turut. Dan sampai di Desember 2023 ini tidak diketahui apakah Jorge Glass ini memang ada di rumahnya atau dia sudah melarikan diri. Nah, tapi konyolnya karena Sekretaris Kementerian Luar Negeri Meksiko ini minta izin membawa Jorge Glass ini ke Meksiko, disitulah baru diketahui bahwa ternyata Jorge Glass ini sudah melarikan diri dari rumahnya dan sudah berada dalam penguasaan Meksiko. Dan konyolnya lagi, pemerintah juga baru tahu bahwa dia sudah diberikan suaka oleh pemerintah Meksiko. Nah, ini bisa menjadi presiden buruk kalaupun nanti Meksiko akan menarik lagi gugatannya di mahkamah, karena kan selama belum putusan ya, semua negara bisa menarik kembali gugatannya di mahkamah. Nah, hal ini bisa dilakukan, hal serupa bisa dilakukan oleh Ekuador terhadap orang-orang yang bermasalah di Meksiko. Dan yang berikutnya adalah prinsip resiprositas ini bisa menjadi bisa menjadi patokan bagi negara-negara ketika hubungan diplomatik kedua negara ini tidak terselesaikan dengan baik. Dan yang berikutnya adalah yang membingungkan karena kenapa seolah-olah Meksiko yang menjadi korban ya, sehingga dia mendaftarkan gugatannya. Dan sampai saat ini pun sepanjang yang saya tahu, saya telusuri tadi malam, kan kalau kita mendaftarkan gugatan ke mahkamah itu harus ada agreement dulu kedua negara yang bersengketa. Nah, sampai saat ini Ekuador belum menandatangani agreement tersebut karena ya masing-masing masing-masing tetap pada pendiriannya. Nah, oleh karena itu kalau agreement ini tidak ditandatangani oleh Ekuador, maka tentu ini tidak akan diproses oleh mahkamah, dan yang berlaku ya tadi seperti yang dikatakan Jose ya, bahwa yang berlaku adalah prinsip reciprocity. Sir, kalau boleh pertanyaan lanjutan. Ya, silakan. Tapi Sir, kalau semisal nanti akan dibawa ke Mahkamah Internasional, pasti lari-larinya tidak jauh dari tanggung jawab negara atas tindakan salah secara internasional. Ya. Nah, apakah memungkinkan bagi Meksiko mengingat bahwa yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu, bagi Ekuador mengingat yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu adalah Meksiko di sini, memungkinkan tidak bagi Meksiko untuk mengatakan bahwa serangan yang dilakukan ke embassy Meksiko yang dilakukan oleh Ekuador itu dapat dianggap sebagai countermeasure atau serangan balasan yang dimana kalau mengacu kembali ke Arsiwa itu bisa menggugurkan tanggung jawab negara terhadap tindakan yang salah. Terima kasih, Sir. Ya, jadi baik jawabannya sangat memungkinkan ya. Apalagi kan Ekuador di sini sebenarnya kalau kita posisikan kasusnya secara jernih, Ekuador di sini adalah orang yang dirugikan. Kalau latar belakang dari Jorge Glass ini, jadi dia semenjak ya pada saat dia menjadi wakil presiden di masanya yang selesai di tahun 2013, itu kan dia banyak melakukan nepotisme di negaranya. Nah, bahkan banyak pemerintahan
terlepas dia menjadi oposan bagi pemerintah yang saat ini di Ekuador, dia juga punya post power syndrome ya. Jadi dia masih eh, merasa punya power terhadap aparat-aparat negara di sana. Nah, oleh karena itu dia melakukan korupsi, kemudian dia melakukan kolusi, dan itulah yang kemudian diproses hukum oleh pemerintah yang mulai menjabat di tahun 2017. Nah, selain itu sebenarnya jalan terbaik bagi Ekuador itu adalah menandatangani agreement dan biarkan gugatan ini berproses di mahkamah dan dia membuktikan bahwa sebenarnya dia tidak akan menerobos kantor kedutaan Meksiko kalaupun tidak ada eh, apa masalah sebelumnya ya yang dilakukan oleh Meksiko dengan selain pemberian suaka kepada orang yang tidak tepat, dia juga eh, telah istilahnya ya telah menjalankan fungsi-fungsi diplomatik yang tidak sesuai dengan Konvensi Wina 61. Dan ini berakibat pada terlanggarnya pasal 2 ayat 7. Nah, tapi kalaupun nanti eh, ini tidak selesai di mahkamah, apakah Meksiko yang akan menarik gugatannya sebelum putusan, ataukah nanti memang Ekuador ini tidak menandatangani agreement, maka tentu ya posisinya akan saling serang ya. Nah, contoh sederhananya seperti Iran dan Israel saat ini. Nah, karena tidak melalui mekanisme hukum internasional yang formal, maka ya masing-masing negara punya pendapat bahwa ya negaranya ini melakukan tindakan pembelaan diri. Nah, seperti itu. Nah, sisa nanti ditimbang apakah eh, tindakan pembelaan diri ini proporsional atau tidak. Karena kan kalau tindakan pembelaan diri antara Irak dan Kuwait itu kan tidak proporsional, tapi tetap diamini oleh Dewan Keamanan. Kemudian Amerika terhadap eh, Amerika terhadap Irak ya di tahun 2001 itu juga tidak sesuai proporsional, tapi diamini juga oleh Dewan Keamanan. Nah, ini kita sisa lihat antara Meksiko dengan Ekuador. Seberapa dekat dia dengan negara-negara eh, yang ada di Dewan Keamanan. Bahkan lebih khusus lagi negara-negara yang punya hak veto ya. Nah, karena sepanjang dia punya kedekatan yang baik dengan negara-negara tersebut, maka bentuk tindakan pembelaan diri yang tidak proporsional pun itu akan tetap diamini oleh Dewan Keamanan. Nah, itu sedikit analisis dari saya. Baik, Sir. Thank you untuk eh, jawabannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kepada penanya, apakah ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan? Cukup moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada, saya cukupkan sesi tanya jawab pada forum ini. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya yang luar biasa pada sesi Q&A tanya jawab hari ini. Agenda selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dan foto bersama. Kepada Kak Rifki selaku Ketua Panitia FD kami, mohon untuk menyerahkan sertifikat. Baik, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk Pak Kadar telah menjadi moderator pada IFD kedua hari ini. Ya, Ah, terima kasih juga, Dek. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini yang menyempatkan waktunya. Ah, Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, foto bersama. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya dan berfoto bersama. Oke, untuk fotonya saya izin mengambil alih. 1, 2, 3. Mungkin boleh gaya Ilsa, Pak, dan kakak-kakak. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Pak dan Kakak-kakak. Demikianlah ILSA Forum Discuss kedua. Mohon maaf jika selama acara berlangsung, ada kesalahan yang disadari atau tidak. Semoga apa yang kita dapatkan dari EFD ini dapat bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di EFD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ILSA, the future of international law. Thank you, Sir. Ya, sama-sama, Dek. Izin Lip ya.